Jadi di sini tuh di dalam Islam juga membolehkan loh nagih hutang. Kalau nggak ditagih malah kita yang dosa. Inilah sosok Ayu West, pedangdut asal Tasikmalaya yang viral karena tagih utang temannya di pelaminan. Ayu West terpaksa menagih utang teman di pelaminan lantaran mengaku sudah kehabisan cara. Setelah videonya viral, Ayu siap jika pengantin dan keluarganya melaporkan ke polisi karena tidak terima dengan perbuatannya. Hal itu kata dia, bahkan bisa jadi alasan dirinya bisa bertemu dengan pelaku dan membahas soal uangnya. Sebab dikatakan Ayu, dirinya sudah tak punya cara lain untuk menagih uangnya. Cara satu-satunya yang bisa ia lakukan yakni datang ke pernikahan temannya itu meski tidak diundang. Jadi tamu tak diundang, Ayu pun nekat menagih utang temannya itu di depan pengantin pria. Wajah suaminya pun langsung berubah saat tahu kalau kedatangan Ayu dan teman-temannya itu untuk menagih utang. Ayu pun membeberkan alasan dan kronologi uang 18 juta rupiah miliknya yang belum dikembalikan oleh pelaku. Awalnya Ayu mengikuti arisan dengan pelaku sejak tahun 2021 dan sudah berjalan. Karena kesal pelaku tak ada tanggung jawabnya sama sekali, Ayu pun nekat menagih utang di acara pernikahannya. Ayu pun menuturkan, uang arisan yang sudah ia setorkan dari 2021 hingga Juli 2022 yakni mencapai 18 juta rupiah. Sedangkan arisan itu kan yang tanggung jawab admin, dia yang ngadainnya terus dia juga udah dapat duitnya, beber Ayu. Apalagi dari keluarga pelaku juga tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah anaknya. Terus sampai sekarang enggak ada solusi sama sekali. Ayu pun mengaku sudah melaporkan kasus itu ke polisi namun belum juga mendapat kejelasan. Terus kalian juga ada yang bilang gini kan, itu nggak takut ya kalau dilaporin? Nah, kalau mau dilaporin, sebenarnya boleh-boleh aja. Nanti dia sendiri yang kena ulti. Karena kenapa? Aku udah punya bukti kayak data diri dia, kayak chat dia ngajakin aku arisan. Terus bukti-bukti transaksi aku juga masih ada dan catatan aku juga masih ada. Nih, aku catat semuanya di sini ya. Jadi kalau misalkan mau diluruskan juga boleh banget. Aku banget dapat kabar baiknya. Misalkan mau rundingin gitu ya semuanya sama korban semua arisannya, boleh banget, aku nunggu banget itu. Tapi ternyata udah 1 tahun pun tidak ada kejelasan sama sekali. Dan aku juga datang ke situ juga ngucapin selamat kok sama dia. Aku masih baik-baik banget. Aku nggak bilang, woi ini yang kawin tuh punya utang segini-segini. Enggak, karena aku juga masih punya etika ya. Dan kenapa aku ngelakuin hal yang kayak gitu, karena sebetulnya udah gak ada jalan keluar lagi. Terus aku samperin dia pas waktu hari H juga. Kenapa? Karena setiap aku ke rumahnya, waktu dulu dia masih ngekos, ke kosannya juga dia selalu gak ada. Dan itu jalan satu-satunya kalau dia ada di situ. Dan ternyata pas kita udah datang ke rumahnya juga, kita kan malah dimaki-maki tuh ya. Abis dimaki-maki, kita mau ketemu sama yang punya admin arisan juga nggak dibolehin. Ya udahlah, yang penting ada perwakilan dari keluarganya. Mau gimana ini kelanjutannya, ternyata masih belum ada kejelasan juga. Sedangkan itu bukan uang sedikit ya guys. Jadi mohon pengertiannya. Aku udah kehabisan cara, mau gimana, dilaporin ke polisi juga udah. Cuma ya jawabannya seperti itu. Semuanya butuh prosesnya. Mungkin dia harus kena sanksi sosial juga, biar kena kapoknya gitu ya. Nah gitulah inti ceritanya mah. Dan buat kalian yang mau tahu jelas kronologinya dan video-videonya pas aku ada di sana, kalian bisa langsung kepoin aja Instagram aku, karena di situ aku simpen di highlight Instagram aku. Di situ ada yang namanya arisan. Di situ aku udah jelasin semuanya, detail-detailnya juga. Jadi kalian juga harus dengerin cerita fullnya biar tidak salah paham.